Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Sahabat Vincentian yang terkasih, kita diingatkan Tuhan bahwa keseharian kita itu menentukan masa depan kita. Allah itu membentuk, memproses, membuat kita ini makin hari harus menjadi manusia yang berkeutamaan. Maka keseharian itu penting. Kita perlu menjaganya, merawatnya, sehingga tubuh kita sungguh-sungguh memancarkan kasih Tuhan. Roh yang Tuhan taruh dalam diri kita sungguh pada akhirnya membuat kita bersemangat untuk melayani. Maka Allah memberikan tempat yang luar biasa untuk membentuk kehidupan kita, yakni hidup sehari-hari. Nah, Vincentius mengatakan kepada kita, hendaknya kita harus terus-menerus berjuang untuk menghayati keutamaan dan untuk bertumbuh dari hari ke hari dalam kasih dan usaha meneladan Tuhan Yesus. Sekali lagi, keseharian itu membuat kita harus makin bahagia. Maka kalau kita menarik pekerjaan kita, ujung akhir dari keseharian kita apa? Bahagia. Nah, Injil hari ini sungguh sangat menarik karena Tuhan mengajarkan bagaimana Tuhan mengatur kesehariannya sehingga hidupnya itu berkelimpahan, hidupnya itu membahagiakan orang lain. Saya menemukan ada 6 hal yang penting yang membuat kita akhirnya menjadi manusia yang bahagia. Dan keseharian kita sungguh-sungguh memancarkan kasih Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini, kita melihat waktu atau tempat atau perjumpaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat. Jadi Yesus sedang mengajar. Kemudian dia bertemu dengan mertua Simon dan dia menyembuhkan. Yesus menyembuhkan, memulihkan kehidupannya. Lalu kemudian dikatakan ketika matahari terbenam, banyak orang datang. Dan perjumpaan itu sungguh membawa Yesus tidak pernah letih. Dia menyembuhkan, dia memberikan semangat kepada orang-orang yang sakit. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus juga punya waktu untuk nyepi, untuk berdoa. Nah, ini penting bagaimana Yesus mengelola keseharian itu sungguh-sungguh sangat-sangat membahagiakan Tuhan Yesus. Maka kita hari ini diajar untuk supaya memperhatikan keseharian. Kita perlu bertumbuh dalam keseharian. Disitulah Allah membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang sungguh berkenan kepada Allah. Nah, ada hal-hal penting yang tadi Romo katakan yang mampu mendorong kita supaya kita lebih bahagia dalam keseharian. Dan hari ini Yesus mengajarkan. Kalau saya merenungkan, hal yang pertama, Yesus bahagia karena dia bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang bisa memberi arti, memberi makna peristiwa demi peristiwa. Sehingga dari peristiwa itu, dia belajar untuk menghargai, untuk mengasihi, untuk melayani, untuk membangkitkan semangat orang lain. Jadi ingat, mari kita menjadi keseharian kita pribadi yang bisa bersyukur. Artinya bisa memberi arti setiap pengalaman, kejadian, dan peristiwa hidup ini. Yang kedua yang Tuhan ajarkan hari ini, bagaimana Yesus kontak dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain. Sungguh-sungguh koneksi dengan orang lain itu sangat membahagiakan dia. Maka orang bahagia adalah orang yang suka berteman, ya, suka berkomunitas, suka hidup bersama, berjumpa dengan orang-orang yang akhirnya membantu saudara-saudari yang lain. Itu kebahagiaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bagaimana Yesus mampu mengelola, memanage tekanan, ya, stres, bagaimana orang banyak itu datang kepadanya, sakit, menderita, tetapi Yesus mampu mengelola. Dia mampu memanage stres, ya, tekanan, mungkin juga hal-hal lain yang akhirnya Yesus keluar dari
kesulitan-kesulitan itu sehingga bisa membantu orang lain. Nah, orang bahagia adalah orang yang mampu mengelola stres, tekanan. Apalagi di masa pandemi ini, saudara yang terkasih, kita perlu memiliki sistem mekanisme dalam diri kita. Kalau ada tekanan, kita harus begini. Kita harus melakukan sesuatu yang baik, memikirkan yang membahagiakan, dan itu semua membantu kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih bahagia. Selanjutnya, Yesus tidak hanya berhenti di situ. Orang bahagia adalah orang yang bisa menghidupi hari ini. Kita bisa lihat di tempat mertua Simon Petrus, Yesus menyembuhkan. Berjumpa dengan orang sakit, Yesus sungguh-sungguh menggunakan waktu itu dengan baik. Dia menikmati, dia menghidupi hari-harinya penuh kedamaian, penuh sukacita. Itulah tandanya orang yang bahagia, mampu mengelola hari-harinya dari waktu ke waktu yang Tuhan beri itu dengan sebaik-baiknya. Nah, hal yang lain yang sungguh luar biasa, Yesus komit dengan tujuan hidupnya. Maka ketika banyak orang menahan dia supaya tetap tinggal di situ, Yesus berkata, aku harus pergi untuk mewartakan Injil ke tempat yang lain. Untuk itulah aku diutus. Inilah yang juga harus kita sadari. Orang bahagia adalah orang yang menyadari panggilan Tuhan. Dia tidak terjebak di satu tempat atau mungkin terkoneksi satu orang itu saja, di tempat itu saja, tapi dia ingin membahagiakan di tempat di mana Tuhan taruh, dia utus, dia sungguh-sungguh akhirnya memberikan yang terbaik. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal lain yang juga perlu diperhatikan, bagaimana Yesus berdoa, menyepi, itu tandanya bahwa Yesus mampu mengelola jasmani dan rohani, menyeimbangkan kehidupannya. Inilah tanda bahwa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi pribadi yang bahagia. Pribadi yang bahagia adalah pribadi yang mampu mengelola setiap hari, setiap waktu. Tuhan beri tanggung jawab, Tuhan beri pelayanan, Tuhan beri pekerjaan. Kita berjumpa dengan orang, kalau kita mengelola itu dengan baik, kita menjadi pribadi yang bahagia. Santo Vincentius mengingatkan, dari hari ke hari kita harus bertumbuh. Itu artinya kalau standar saya bahagia itu di sini, Tuhan mengajarkan ayo naik. Kita harus lebih bahagia. Kalau standar saya di sini, kita diajak lagi ayo lebih bahagia lagi. Itulah tandanya orang yang bertumbuh. Setiap hari levelnya itu naik. Sehingga hidup kita diperbaiki oleh Tuhan. Hidup kita ditingkatkan. Kita dipromosikan, kita juga ingin membantu orang-orang lain bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, semoga rahmat Tuhan di mana kita diberi tempat, diberi waktu, dan keseharian oleh Tuhan membantu kita menjadi pribadi yang tumbuh dari hari ke hari, orang yang berbahagia. Tuhan memberkati. Amin.